Selamat datang di Ruang United. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai update terbaru dari Manchester United. Fight Club. Penyesalan Manchester United kejar De Jong. Dikutip dari ESPN, dikatakan bahwa Manchester United menyesali keputusan mereka mengenai De Jong. Mereka menilai telah keliru mengejar sang gelandang terlalu lama. Menurut laporan itu, Manchester United tidak menyesal telah mengejar De Jong. Mereka hanya menyesal mengejarnya terlalu lama. Manajemen MU menilai mereka seharusnya undur diri dari transfer De Jong lebih cepat, karena mereka akhirnya kehilangan target-target potensial lainnya. Terrell Malaysia, si anak rumahan yang luar biasa. Personal trainer Malaysia yaitu Jordan Grun membuat pernyataan mengenai dirinya. Ia mengatakan, Terrell mulai bekerja dengan saya di saat awal pandemi, saat masih di Belanda musim berakhir lebih dini karena itu. Sementara di Inggris, saya pikir mereka menyelesaikannya. Kami tidak memiliki sepak bola selama 4 bulan di Belanda. Jadi, ia mencari sesuatu untuk mengembangkan keahlian, kekuatan, kondisi fisik, dan mentalnya. Saat itu, Terrell adalah bek kiri ketiga untuk Feyenoord. Jadi, ia tidak bermain sama sekali. Ia perlu mengembangkan permainannya, dan itulah alasan utama ia mulai bekerja dengan saya. Setiap hari, di akhir hari, kami melihat bagaimana pelatihan akan berjalan, apa yang bisa dikembangkan. Ia hanya melakukan pekerjaannya di sana dan ia adalah seseorang yang selalu ingin menjadi lebih baik dan membuat langkah selanjutnya. Ia selalu bekerja lebih dari yang diminta oleh manajer. Seringkali ia menjadi pemain terakhir yang meninggalkan lapangan latihan. Seringkali juga di akhir hari pertandingan dia menelpon saya dan merekam suasana ruang gantinya. Dan saya melihat semua orang sudah tidak ada di sana. Terrell bukanlah pesepak bola seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Ia tidak familiar dengan media sosial. Ia benar-benar menyukai banyak hal seperti membaca buku dan mengembangkan diri. Ia benar-benar merawat dirinya sendiri, hingga Anda tidak akan sering melihatnya makan di restoran. Anda juga tidak akan pernah melihatnya di klub malam atau hal semacam itu. Ia benar-benar seorang pria yang benar-benar fokus dan benar-benar menantikan setiap laga. Ia akan terus mencoba mengembangkan permainannya dan ia akan selalu berpikir bagaimana saya bisa menjadi lebih baik, di mana saya bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik, bagaimana saya akan melakukan aktivitas besok, dan kapan sesi latihan berikutnya. Ia adalah pria yang sangat serius. Terrell awalnya memulai banyak masalah besar seperti memberikan penalti terlalu mudah, jadi kami juga perlu meningkatkan permainan mentalnya sehingga ia tidak mudah terpancing, tetapi tetap cukup agresif untuk memenangkan duel. Kami benar-benar fokus pada gerakan eksplosifnya dan kondisi fisiknya. Pada tahun-tahun awal di Feyenoord, ia masih terlalu lemah. Eric Bailly buka kebiasaan buruk Manchester United. Pertama-tama, mari kita bahas alasan Eric Bailly pergi ke Olympique Marseille. Ia mengatakan, saya bertemu Erik ten Hag di ruang ganti pada akhir musim lalu ketika ia pergi untuk menandatangani kontraknya. Saya mengepak barang-barang saya karena niat saya adalah untuk pergi. Tetapi ia mengatakan kepada saya bahwa ia ingin saya tinggal karena ia akan memberikan menit bermain untuk semua orang. Saya setuju untuk melakukan tur musim panas dengan United dan ia menepati janjinya. Tetapi saya tidak ingin bermain hanya sesekali. Saya ingin melakukan setiap pekan dan merasa dibutuhkan tim. Saya ingin mendapatkan kepercayaan diri saya kembali. Setelah Eric Bailly pergi ke Olympique Marseille untuk masa peminjaman, ia juga menyampaikan suatu kebiasaan buruk di Manchester United. Ia mengatakan, klub harus menghindari preferensi mereka terhadap pemain Inggris saja dan memberi semua orang kesempatan. Klub harus mendorong persaingan di ruang ganti, tidak hanya terpaku pada beberapa pemain saja. Saya selalu merasa bahwa pemain nasional Inggris diprioritaskan di sana. Itu tidak terjadi di Chelsea ataupun klub Premier League besar lainnya. Beberapa orang menerima begitu saja bahwa mereka akan selalu starter. Itu melemahkan tim. Untungnya Erik ten Hag memiliki karakter kuat dan saya harap ia bisa mengubah dinamika itu. Saya adalah rekrutan pertama Jose Mourinho di sana dan saya juga memiliki momen-momen bagus di mana kami mampu memenangi gelar. Saya memainkan beberapa pertandingan penting di bawah arahannya dan ada di beberapa laga saya terpilih sebagai pemain terbaik.
Saya pikir ketika saya diberi kesempatan, saya memanfaatkan dengan baik kesempatan itu. Saya hanya kurang memiliki konsistensi karena saya pikir saya pantas mendapatkan lebih banyak menit bermain. Jadi, itulah salah satu faktor besar yang membuat Eric Bailly memutuskan untuk ingin dipinjamkan pada musim ini. Tentu, hal ini juga membuka pandangan kita kenapa Manchester United pada musim-musim terakhir ini menjadi sangat kacau. Selain memprioritaskan pemain Inggris dalam transfer, ternyata MU juga memprioritaskan pemain-pemainnya yang memiliki kebangsaan Inggris untuk bermain lebih dulu. Kita tahu pemain-pemain seperti Marcus Rashford dan Harry Maguire, walaupun mereka tampil buruk, mereka tetap dimainkan menjadi pemain starter pada masa-masa pelatih sebelum Erik ten Hag. Dan ada juga Luke Shaw yang tampil buruk tetapi tetap menjadi starter, padahal pemain lain juga fit dan juga ingin untuk dimainkan. Tetapi kesempatan itu tidak diberikan untuk pemain lain, hanya diberikan kepada pemain Inggris yang menjadi prioritas di Manchester United. Kita doakan saja semoga di era Ole ini semuanya menjadi jelas dan tidak ada lagi pemain-pemain yang menjadi anak emas. Bagaimana menurutmu mengenai pembahasan United pada kali ini? Silahkan beropini di kolom komentar di bawah.